Saya sering ditanya banyak orang tentang apa itu Women Peace and Security. Saya rasa ini momentum buat saya untuk merapikan pengalaman dan pengetahuan Aman Indonesia dan juga saya secara pribadi bekerja di wilayah perempuan dan pembangunan perdamaian. Kita berangkat mungkin dari sejarah dulu kali ya, agar teman-teman mudah untuk memahami apa itu Women Peace and Security, baik itu secara konseptual maupun itu secara regulasi yang ada di tingkat internasional maupun di Indonesia. Nah, dalam konteks bicara tentang Women Peace and Security, udah pasti kita harus merefer kepada salah satu resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 yang memang spesifik bicara tentang Women Peace and Security. Mungkin kalian tidak terlalu paham mengapa dunia perlu memunculkan atau badan PBB perlu memunculkan resolusi ini. Sebenarnya ini dipicu oleh perjuangan yang sangat panjang, mungkin melelahkan juga para kaum perempuan dan para feminis, kelompok-kelompok yang selama berabad-abad melakukan upaya bagaimana penguatan perempuan dan sekaligus merespon sejumlah banyak bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dan seksual, khususnya pada konteks konflik. Kalau teman-teman mengamati perkembangan dunia misalnya, dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, betapa banyak korban perempuan sebenarnya tidak bisa mungkin dihitung dengan jari lagi ya, jumlahnya banyak sekali, bahkan mungkin jutaan. Nah, mereka itu adalah korban yang tidak mudah kembali kepada posisi semula dan mereka tentu saja tidak banyak mendapatkan dukungan baik dari keluarganya, dari masyarakat, apalagi dari negara. Nah, mereka ini ada dan melanjutkan hidupnya. Dan mereka inilah yang sedang diperjuangkan oleh para perempuan-perempuan pembela HAM dan para perempuan pembangun perdamaian untuk mendapatkan hak-haknya. Mereka ada sampai sekarang, sebagian juga masih melanjutkan hidup mereka. Fenomena lain yang terkait dengan persoalan perang adalah persoalan kecilnya partisipasi masyarakat, khususnya tentu saja partisipasi perempuan di dalam proses resolusi konflik. Nah, karena sedikitnya maka tidak jarang tentu saja perjanjian-perjanjian damai itu tidak dihadiri secara penuh oleh perempuan. Mereka kemana? Ya, mereka dianggap tidak punya kepentingan kepada perang atau kepada konflik, maka mereka dianggap tidak ada atau mereka simply tidak dilibatkan karena biasanya perang itu selalu dan typically yang di depan itu adalah laki-laki, ya kan? Mulai dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua misalnya. Itu selalu laki-laki yang dimobilisasi untuk mengangkat senjata dan sebagainya. Apakah ada perempuan? Tentu saja ada perempuan. Nah, peran-peran ini yang saya rasa penting untuk kembali untuk diketahui oleh para pengambil keputusan bahwa tanpa hadirnya perempuan di dalam konteks pengambilan keputusan, tentu saja warna dari keputusan bagaimana tentang perdamaian tidak akan mencerminkan kebutuhan dari perempuan itu sendiri. Hal lain yang dilihat dari konteks bahwa ya memang sebagian masyarakat kita ada yang mengalami perang, ada yang mengalami konflik, dispute kecil hari-harian dan sebagainya. Tapi bahwa kenyataannya ada banyak perempuan yang mau dan dengan sukarela melakukan proses-proses bagaimana melakukan negosiasi antar kampung ke kampung yang lainnya. Perempuan-perempuan mau untuk memulai upaya perdamaian. Misalnya perempuan-perempuan di Aceh pada saat mengakhiri konflik, mereka bersepakat untuk lebih memilih perdamaian dibandingkan dengan referendum. Perempuan-perempuan di Maluku misalnya, para perempuan penjual ikan, mereka sangat ingin bahwa dunia ini perlu untuk menghentikan segala macam pertikaian dan sebagainya. Itu semua ada dan eksis di dalam konteks perang. Tapi sayangnya itu tidak dilihat dalam konstelasi internasional. Tentu saja suara internasional itu adalah suara yang ada di lokalitas,
di berbagai negara yang sedang mengalami perang. Maka dari itu mengapa banyak kelompok-kelompok perempuan merasa perlu untuk menyuarakan ini dan mereka bergabung di dalam namanya NGO Working Group. Dan mereka melakukan advokasi ini, lalu mereka tentu tidak sendiri, mereka dibantu sejumlah banyak pihak. Dua aktor diplomat yang penting untuk diingat dalam proses bagaimana 1325 dilahirkan. Yang pertama adalah Netumbo Nandi Naitwa, adalah menteri peranan perempuan di Namibia, yang waktu itu Namibia diberikan kesempatan untuk menjadi chair di Dewan Keamanan. Yang kedua itu adalah Ambasador Anwarul Chowdhury dari Bangladesh, yang saya rasa kalau teman-teman membaca di sejarahnya Bangladesh sampai sekarang cukup respon tentang Women, Peace and Security karena pernah menoreh sejarah bahwa salah satu diplomat terbaik mereka memperjuangkan ini di ranah internasional. Sebelum 1325 disahkan oleh PBB, teman-teman, ada sebuah forum besar sekali di Beijing tahun 1995 di mana ribuan orang berkumpul di sana, termasuk saya rasa 200 delegasi Indonesia. Dibiayai oleh sejumlah donatur untuk hadir di dalam forum penting tersebut. Mengapa penting? Ya karena itu adalah konferensi dunia yang keempat tentang perempuan. Satu hal yang sangat perlu diingat oleh kalian semua, disitulah Hillary Clinton pertama kali mengatakan bahwa women rights is human rights. Saya ulangi lagi, women rights is human rights. Apa maknanya? Maknanya adalah hak-hak perempuan dalam konteks perempuan korban, perempuan sebagai agensi dan yang lainnya, itu bagian dari kita bicara tentang HAM, tentang hak asasi manusia. Jadi maksudnya adalah kalau bicara tentang HAM itu jangan lupa ada hak asasi manusia perempuan dan juga ada anak-anak. Maka mengapa Hillary Clinton sejak itu berkomitmen untuk mengawal Women, Peace and Security masuk ke dalam Dewan Keamanan PBB. Dalam kongres yang 1995 terkenal dengan Beijing Platform for Action inilah, teman-teman, kemudian dilahirkan 12 area of concern atau 12 isu kritis pemberdayaan perempuan yang sampai sekarang masih dipakai. Apa itu 12 area of concern-nya? Yang pertama adalah perempuan dan kemiskinan. Sampai sekarang kita masih mengalami itu. Yang kedua, perempuan dalam pendidikan dan pelatihan. Ketiga, perempuan dan kesehatan. Yang keempat, kekerasan terhadap perempuan. Yang kelima, perempuan dalam situasi konflik bersenjata. Ini yang saya katakan salah satu agenda penting 1995 merespon sejumlah banyak konferensi sebelumnya yang membicarakan tentang pentingnya melihat inklusi perempuan dalam konteks perdamaian dan keamanan. Maka di Beijing Platform for Action sangat jelas sekali sejumlah rekomendasi di highlight di sana, tidak saja pada persoalan bagaimana merespon korban kekerasan berbasis gender dan seksual, tetapi juga highlight banget persoalan pentingnya partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik karena memang dunia belum terlalu berhasil dalam konteks ini. Agenda yang keenam adalah perempuan dan ekonomi. Ada perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan, maksudnya adalah bicara tentang perempuan dalam konteks politik, bagaimana perempuan masuk di dalam decision making proses gitu ya. Lalu 8 ada agenda perempuan dan mekanisme institusi. Kemudian yang ke-9 adalah hak asasi manusia perempuan, itu menjadi sorotan tersendiri juga. Kenapa penting? Sekali lagi saya katakan tadi bahwa dunia masih belum sepenuhnya mengakui bahwa hak-hak perempuan itu bagian dari hak asasi manusia. Maka penting untuk diulang dan dipastikan bahwa negara-negara state member ini perlu meng-highlight persoalan ini. Kemudian yang ke-10 ada perempuan dan media, lalu ada perempuan dan lingkungan hidup, dan ada anak perempuan di dalam agenda yang ke-12. 12 area of concern ini atau isu kunci ini
teman-teman boleh cek. Itu masih relevan sampai sekarang. Nah, kembali kepada konteks Women, Peace and Security. Di dalam dokumen inilah sebenarnya cikal bakal di resolusi 1325 yang akhirnya kemudian dengan berbagai macam advokasi disahkan pada Oktober tahun 2000. Resmi ada di dalam mekanismenya Dewan Keamanan PBB. Orang sering bertanya, mengapa sih ada di dalam Dewan Keamanan PBB? Bukan di luar Dewan Keamanan PBB yang biasanya dikotak di dalam konteksnya pemberdayaan perempuan. Yang pertama tentu saja ini memang yang disasar adalah Dewan Keamanan PBB karena mereka memiliki mandat internasional. Kalau ini hanya dimasukkan ke dalam pemberdayaan perempuan, maka treatmentnya akan sama, teman-teman. Tidak akan menyentuh infrastruktur dan mekanisme perdamaian internasional, di mana salah satunya adalah pengiriman pasukan perdamaian itu ada di dalam Dewan Keamanan PBB dan itu banyak sekali bermasalah. Dan itu yang sedang dikritik. Maka dari itu mengapa dalam konteks perjuangan 1325 ini perempuan-perempuan, para pejuang ini tidak mau memasukkan ke dalam kandangnya pemberdayaan perempuan, tapi masuk ke dalam wilayah yang lebih luas karena dibutuhkan reformasi yang sangat besar di dalam konteks dunia merespon persoalan konflik dan perang.